Ini danau Ngade ya. Jaraknya sama laut sebenarnya batasnya sangat kecil sekali ya. Iya, jadi mungkin beberapa orang mengira ini mungkin malah laguna gitu kan, karena posisinya dekat dengan laut itu. Iya. Dan menjadi terusannya laut kayaknya. Iya. Sebetulnya Ngade itu kan prosesnya termasuk proses vulkanik ya. Iya, Ngade Mar. Ngade Mar. Iya. Artinya proses terbentuknya mungkin letusan tapi karena freatik. Iya, lebih ke freatomagmatik kan kalau yang Ngade Mar ini, karena ada aktivitas magma yang dia kontak dengan air seperti itu sehingga karakter letusannya seperti itu. Itu disebut dengan mar. Kalau dalam geomorfologi ya, atau dalam proses geologi. Jadi magma yang terdapat kontak dengan air di atasnya, kemudian kalau bahasanya mendidih ya, mendidih. Kemudian menimbulkan tekanan pressure yang kuat, terus eksplosif. Iya. Dan terus kemudian bekasnya ini membentuk seperti danau dan terisi oleh air. Betul. Dan jadilah Ngade misalnya, Ngade yang seperti ini. Airnya juga bisa berasal dari air tanah, air laut, atau mungkin malah dia formasi batuan yang mengandung air, kan ada juga beberapa. Oke, jadi air itu not necessary dia badan air ya, tapi mungkin juga kandungan air yang lebih banyak dalam satu formasi misalnya. Kemudian kontak dengan magma, kemudian mendidih, dia explosion. Nah, kemudian menghasilkan bentukan ini. Kalau dilihat kita di Ternate lereng selatan. Ternate itu ada gunung api aktif Gamalama. Tapi kan kubah lavanya sekarang di sana, di puncak. Ini kan tidak di puncak. Berarti munculnya explosion ini tidak di kawah utama atau tidak di puncak. Kalau kita melihat dari sistem vulkanik gitu ya, kan maksudnya magma itu kan bisa keluar dari kraternya, bisa keluar dari samping seperti itu. Nah, itu kan yang mungkin juga belum dipertimbangkan ya. Salah satunya yang di Ternate ini kan juga ada Danau Tolire ya, Tolire besar, Tolire kecil. Tolire besar dan Tolire kecil. Itu kan juga dari sistem vulkanik yang sama ya kalau saya tidak salah, dan itu juga akibat proses magma yang mencoba untuk keluar ke permukaan bumi seperti itu. Dan itu ya satu sistem di Gunung Api Gamalama. Iya. Artinya peristiwa fenomena mar itu tidak hanya di Ngade, tapi sudah ada di 3 tempat. Ada di Tolire besar dan Tolire kecil. Yang ini seluruhnya di wilayah Ternate. Proses itu mungkin sudah lama ya. Kalau di dalam referensi diketahui itu kapan terjadi? Kalau setahu saya yang Tolire besar dan Tolire kecil itu ada catatan sejarahnya ya, karena mungkin dia masih cukup baru untuk terjadinya. Tapi kalau yang Ngade Mar ini kemarin kita coba untuk melihat dari lapisan sedimennya seperti itu, kita lakukan pengukuran radiokarbon dating. Jadi hipotesis kami untuk freatomagmatik Ngade Mar ini terjadinya sekitar 18.000 tahun yang lalu seperti itu. Kemarin kita turun diving, nyelam di selatannya Ngade ini. Persis. Jadi Ngade ini kemudian dia ada deep slope. Jadi dia agak lereng yang tajam ya. Lereng yang tajam ke bawah. Kemudian setelah itu kita bertemu seperti kayak kolom yang tinggi, dan itu diduga dari beberapa referensi memang magmatik. Berarti ada kemungkinan juga proses magma keluar itu di selatannya Ngade menurut berarti saya. Selain dia freatomagmatik di sini juga ada kolumnar magma itu ya yang di sebelah selatannya itu ya. Iya benar. Kita kemarin turun di kedalaman 30, 32 sampai 35 itu masih sangat jelas, dan kolomnya memang tinggi ya, mungkin sampai berawal dari kedalaman 15-an lah sampai turun, dan kita nggak bisa lagi ke bawah karena kemampuan keterbatasan diving kita, tetapi sepertinya itu masih ngikutin deep slope-nya. Jadi ya kita menduga proses magmatik juga terjadi. Berarti memang kalau Ternate ini kita tidak hanya boleh fokus ke erupsi yang dari kraternya Gamalama ya, karena kan beberapa kejadian dan bukti-bukti sudah kita temukan bahwa tidak hanya Gamalama di kraternya, tapi juga di
lereng-lerengnya bisa ada keluar aktivitas magma seperti Dan ini kalau dalam geomorfologi kan kunci ya, proses masa lalu yang terjadi, bekas-bekasnya itu kan berarti sebagai kunci yang bisa kita pakai untuk mengindikasikan proses serupa bisa mungkin terjadi di masa yang akan datang. The present is the key to the past, Yes, and also the key to the future. the future. Artinya ya termasuk mempelajari geomorfologi itu mempelajari kenampakan yang sudah terjadi untuk memperkirakan, merekonstruksi dulu prosesnya seperti apa, dan ada kemungkinan membuat modeling ke depan juga akan ada kejadian yang serupa. Meskipun tidak harus selalu dengan intensitas yang sama, magnitud yang sama, Betul. tetapi bahwa proses yang serupa atau kejadian yang serupa mungkin saja bisa terjadi. Background geomorfologi itu sangat banyak membantu untuk melakukan diagnosis ini ya, termasuk di riset Pak Dr. Bahtiar. Ya tentu saja Pak Aris. Jadi kalau kita melihat suatu fenomena ya kita akan berpikirnya tidak hanya oh ini indah, ini menarik untuk konten, tapi kita akan melihat jauh ke belakang, ini prosesnya apa sih, kemudian ada materialnya seperti apa, kira-kira nanti kalau dengan fenomena seperti ini ada kemungkinan potensi atau bahaya apa yang mengancam seperti itu. Nah, kita Mas Bah di Badan Informasi Geospasial itu punya tugas saat ini sampai tahun 2022 itu membuat peta sistem lahan. Oke. Nah, peta sistem lahan ini basisnya salah satunya adalah geomorfologi, landform. Selain juga topografi, kemudian vegetasi, soil, dan juga iklim. Artinya kita melihat memang unsur geomorfologi itu sangat penting untuk mengidentifikasi potensi lahan. Nah, di dalam sistem lahan komponen geomorfologi ini penting. Kita akan menggunakan atau kita akan menyelesaikan 150.000 untuk seluruh Indonesia. Dan saat ini di tahun 2021 kita sudah bergerak ke timur, sekarang Jawa Timur, kemudian Nusa Tenggara Timur dan mana ya? Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan satu lagi saya agak lupa, tapi tahun depan kita akan bergerak ke Papua dan Maluku. Jadi ada kemungkinan riset yang sudah dilaksanakan oleh Pak Bahtiar itu menjadi referensi kita juga dalam menyusun peta sistem lahan 1/50.000. Mungkin juga Pak Bahtiar sudah terinfo terkait dengan kegiatan peta sistem lahan itu. Iya, saya beberapa kali mendengar terkait dengan kegiatan sistem lahan itu, dan tentu saja akan sangat membantu ya, apalagi untuk wilayah kawasan Indonesia Timur kan untuk data geospasialnya masih cukup terbatas kalau boleh kita bilang seperti itu ya. Dan kegiatan BIG ini tentu saja akan sangat membantu misalnya terkait dengan bagaimana nanti pengelolaan lahannya, kemudian tentu saja terkait dengan mitigasi bencananya seperti apa, kan kita bisa melihat ada potensi dan bahaya apa saja dalam sebuah sistem lahan itu. Sehingga sebetulnya peta sistem lahan itu ya powerful. Betul. Karena satu, kita bisa melakukan identifikasi misalnya kemampuan lahan dari ekstraksi informasi di sistem lahan. Juga bisa digunakan untuk tadi misalnya manajemen bencana. Kalau kita ngelihat hasil proses, ya sudah berarti kita bisa merekonstruksi atau melihat potensinya seperti apa, termasuk potensi bencana seperti apa. Termasuk juga potensi ekonominya. Sistem itu punya jasa ekosistem seperti apa itu kan. Benar ya. Termasuk pemanfaatan potensinya ya, misalnya materialnya atau landscape-nya yang bisa ya, itu yang kita lakukan di BIG. Selain juga tugas kami ya termasuk dalam misalnya mendukung pemetaan bencana atau mendukung pengurangan risiko akibat kebencanaan ya, mendampingi Pemda, mendampingi sektoral, kementerian, lembaga kaitannya untuk menyusun peta bencana. Misalnya kita sudah punya Sistem Nasional Indonesia untuk metode pemetaan daerah rawan banjir dengan Kementerian PU dan BMKG, atau kita sudah mempunyai SNI di tahun 2019 untuk pemetaan kebakaran hutan. Jadi ada prosedur atau ada pedoman yang sudah kita buat yang bisa direplika, bisa diikuti kalau kita mau melakukan pemetaan misalnya tadi bencana kebakaran hutan atau pemetaan banjir dan lain sebagainya. Kita memang masih berikhtiar di skala 1/50.000 tadi, tapi tidak menutup kemungkinan besok ke depan kita juga akan membuat SNI untuk yang 1/25.000, termasuk yang kolaborasi risetnya Pak Dr. Bahtiar dengan
teman-teman di LAPA dengan di BIG yang dari UGM untuk melakukan identifikasi pulau kecil vulkan melalui data penginderaan jauh. Itu saya pikir sangat mungkin sekali kita akan membuat standar prosedurnya. Dan mungkin nanti untuk kedepannya tidak hanya kita saja yang bergerak, Pak. Mungkin kita perlu benar-benar untuk simpul jaringan di masing-masing daerah perlu kita ini ya. Ya, benar menurut saya, Pak. Jadi ya saya diingatkan itu di BIG kan kita memang membina simpul jaringan yang ada di Pemda juga ya. Artinya kalau Pemda punya data IG yang bagus, yang bisa dipakai, dia bisa utilizing lebih optimal, ya benefitnya tentu lebih banyak kan.